Shalom. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulai kebaktian kita. Mari kita satukan hati kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 5 ayat 1, 5 dan 8. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada kebaktian kita siang hari ini diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita berdoa untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel untuk kita di kebaktian kita siang hari ini diambil dari Ulangan pasal yang ke-15 ayat 6 sampai yang 11. Kita akan membaca secara responsoria. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang Dia janjikan kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Salah seorang saudaramu di salah satu kotamu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegakkan hati ataupun menutup tangan terhadap saudaramu yang miskin. Sebaliknya, engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapapun yang diperlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran durjana. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan utama, dan engkau bermata curas terhadap saudaramu yang miskin itu, dan tidak memberikan apa-apa kepadanya. Dia akan berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya,
dan janganlah dengan berat hati apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, segala yang diupayakan tanganmu. Sebab orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat Minggu tanggal 12 Juli 2026. Topik khotbah, saling menolong. 1. Nama minggu ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2. Baptisan Kudus. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2026, dalam kebaktian siang pukul 10.30 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus kepada satu orang anak laki-laki dari keluarga Bapak Christian Henry Hasudungan Parhusip dan Ibu Anak Agung Sagung Mayun Yudasmara Prabandarini Borusiahan, Banjar Cidodol Perserahan. Mari kita doakan agar anak tersebut bertumbuh dalam penyertaan Tuhan Yesus. 3. Pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Cornelius Fernando Sembiring, SPI, putra dari Bapak Bong Kajiu Sembiring almarhum dan Ibu Mesa Tamari Boru Bangun, SPDSD, alamat Jalan Teratai, RT 23 RW 00, Gantung, Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, anggota Jemaat Resort AKP Resort Kebayoran Lama, Banjar, Rempoa Ciputat sekitarnya, dengan Sophia Murtioni Boru Simanjuntak, SM, putri dari Bapak Situa Dr. Andus Yos Osmar Marluhut Simanjuntak, MM, dan Ibu Dr. Anda Mutiara Dewi Boru Siagian, Sarjana Sosial, MM, alamat Menjangan Raya nomor 50, Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selatan, anggota Jemaat HKBW Resort Kebayoran Lama, Banjar, Ciputat sekitarnya. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Agustus 2026 pada pukul 14 WIB di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. 4. Pelajar Sidi. Pendaftaran pelajar Sidi tahun ajaran 2026-2027 akan dibuka mulai hari Rabu tanggal 1 Juli sampai tanggal 19 Juli 2026 melalui Situa Banjar. Pembelajaran akan dimulai pada bulan Agustus 2026. 2. Peneguhan Sidi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 masuk pukul 10 WIB. Sehubungan dengan acara tersebut, maka kebaktian pagi masuk pukul 7 WIB. Pelayanan Banjar Rempoa Ciputat dijadwalkan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 pukul 7.30 WIB dan Banjar Kampung Perigi pada hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 7 WIB. Demikian untuk diketahui bersama. 5. Sermon dan kunjungan kasih Punguan Inahana dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli pukul 10 WIB bertempat di rumah keluarga Inang Estiria Simanjuntak Boru Napi 10, dipimpin Pendeta Jepri Sitindaun MTH, alamat Komplek Kodam Tanah Kusir nomor 8 Kebayoran Lama. Dimohon Punguan Inahana untuk menghadiri sermon dan kunjungan kasih tersebut. 6. Sermon gabungan remaja Naposo dan kebaktian sore. Pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 10.30 akan dilaksanakan sermon gabungan Naposo remaja dan kebaktian sore yang dipimpin oleh Pendeta Inang Lydia Simanjuntak MTH bertempat di Aula Sopo Praja. Dihimbau kepada Naposo Bulung remaja dan pelajar kebaktian sore untuk dapat menghadiri sermon ini. 7.
Kebaktian Banjar dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 pukul 20 WIB sebagai berikut. Jurang Mangu Pondok Aren di rumah keluarga Inang Nyonya Sintua PS Pakpahan Boru Lumban Toruan. Bungur Kosat di rumah keluarga Inang Nyonya R Manulang Boru Hutagalung. Bintaro Perdagangan di rumah keluarga Amang IS Togatorop Inang Boru Simare-Mare. 8. Retreat Sekolah Minggu Pra Remaja dan Kebaktian dan Aktian Banjar dilaksanakan pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 1 dan 2 Agustus bertempat di Villa Pancawati Bogor. Waktu pendaftaran retreat diperpanjang hingga hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Informasi lebih lanjut dapat dibaca pada Warta Jemaat minggu ini. 9. Pemberian reward pelajar dan mahasiswa berprestasi. Dewan Diakoni melalui seksi pendidikan akan memberikan reward kepada anak-anak sekolah yang berprestasi mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK dengan nilai raport rata-rata 90 dan mahasiswa IP 3,5. Hard copy atau fotokopi nilai raport dan transkrip nilai agar diserahkan kepada pengurus seksi pendidikan, guru sekolah minggu Bapak Ronald Butar-Butar, paling lambat hari Minggu tanggal 26 Juli. Demikian untuk diketahui bersama. 10. Family Gathering Pengumuman Keluarga Muda atau PKM. Pada hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 8 WIB hingga pukul 15 bertempat di Taman Pulau Wisata Gintung 2 akan dilaksanakan Family Gathering PKM HKBP Kebayoran Lama. Seluruh keluarga muda HKBP Kebayoran Lama diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan biaya pendaftaran dewasa sebesar Rp100.000 dan anak-anak Rp75.000 untuk pendaftaran terakhir tanggal 14 Juli 2026. 11. Rapat konsolidasi panitia transformasi dilaksanakan pada hari ini Minggu 12 Juli 2026 pukul 13 WIB bertempat di Aula Sopo Praja. Panitia mengundang seluruh penasihat dan panitia transportasi tahun keluarga 2026 untuk menghadirinya Warta Jemaat ini sebagai undangan resmi. 12. Untuk renovasi atap gereja. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan renovasi atap gereja, kami mengajak seluruh jemaat untuk turut berpartisipasi memberikan dukungan dalam bentuk sumbangan sukarela. Sumbangan dapat dikirim ke nomor rekening yang tertera pada Warta Jemaat. Pemberian sumbangan mohon diinformasikan melalui WA 0812 8202 9785 Bendahara Sasru Gultom. Laporan perolehan dana yang sudah terkumpul dapat dibaca pada Warta Jemaat minggu ini. Warta tambahan. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Kebayoran Lama Panitia Tender Renovasi Atap Gereja tahun 2026. Pengumuman hasil evaluasi administrasi penawaran atas pelelangan terbatas pekerjaan konstruksi berdasarkan nomor 22 PA nomor 22 Paten 2026. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh panitia tender renovasi pembangunan atap gereja HKBP Kebayoran Lama, tidak ada calon penyedia yang memenuhi syarat administrasi. Demikian diumumkan untuk menjadi maklum adanya. Demikianlah Warta Jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita mendengarkan sapaan firman Tuhan pada siang hari ini. Firman Tuhan terambil dari surat 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima sampai dengan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikopnya saling menolong dan perlawanan. Ayat yang kelima. Saudara yang terkasih, engkau berlaku setia dalam segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang-orang asing. Mereka telah bersaksi di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Sudilah kiranya engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat tanpa menerima apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh menjadi rekan-rekan sekerja untuk kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, topik minggu kita pada hari ini mengajak kita untuk hidup saling menolong. Saling menolong itu berarti ada timbal balik. Jadi hidup ini ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Ada saatnya kita menolong, memberi pertolongan, tapi juga ada saatnya kita menerima pertolongan. Ya, kita diajak untuk hidup saling menolong. Saling menolong itu adalah bukti iman kita. Saling menolong itu adalah bukti kasih kita. Jadi kalau kita mengatakan kita orang yang beriman, kita orang yang hidup dalam kasih, itu berarti kita harus mau menolong. Tidak hanya menolong, tapi ya saling menolong. Saling tolong menolong, seperti itu. Next. Nah, saudara-saudara, slide 2. Ya, tentang hidup yang saling menolong atau berbuat baik kepada sesama, kepada saudara itu boleh diibaratkan seperti parfum. Mungkin kita biasa pakai parfum ya, macam-macam parfumnya. Nah, dikatakan bahwa segala sesuatu perbuatan baik kita, perbuatan baik, perbuatan kasih, sikap yang mau menolong sesama, itu sama seperti parfum. Kalau kita pakai parfum, itu berarti parfum itu tidak hanya berguna untuk kita, tapi juga berguna untuk orang lain. Jadi yang wangi bukan cuma kita, tapi orang lain. Orang yang ada sekitar kita juga akan mendapat manfaat dari parfum itu. Nah karena itu berbuat baik itu sesuatu yang baik. Kita tahu parfum itu baik ya. Parfum itu baik dan parfum itu menimbulkan sukacita ya. Jadi kita diajak untuk berbuat baik, berbuat kasih, mau untuk menolong sesama. Itu ibarat kita memakai parfum. Itu baik untuk kita dan juga baik untuk orang lain atau sekitar kita, sesama kita. Nah karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari kita saling untuk berbuat baik, berbuat kasih, saling tolong menolong. Karena yang kita lakukan itu sama seperti parfum, itu mempunyai manfaat. Tidak hanya manfaat untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain, untuk sesama kita. Ya, kita diajak untuk tetap konsisten untuk berbuat baik, berbuat kasih, dan konsisten juga untuk mau untuk saling menolong di antara kita. Meskipun memang ada banyak tantangan untuk berbuat baik. Abang Inang, jangan pikir, ya kata gini, ya berbuat baik itu, berbuat kasih nggak segampang seperti kita mengucapkan. Ya kalau tanya apa yang lebih gampang? Ngajak orang ke gereja, ngajak orang ibadah, ngajak berdoa, atau ngajak jalan-jalan,
atau ngajak ngerumpi, atau ngajak, ya gitulah. Apalagi anak-anak SMA dulu suka tawuran dulu ya, sekarang nggak lagi, puji Tuhan lah. Kalau diajak ayo sekolah, ayo belajar, ayo ibadah misalnya, susah itu. Tapi kalau bilang, ayo kumpul-kumpul yuk, ayo rame-rame, ayo tawuran. Nggak tahu masalah dia ikut-ikutan aja. Jadi memang untuk berbuat baik, berbuat kasih, atau sikap yang mau menolong itu nggak gampang. Ada banyak tantangannya. Kadang-kala kita berbuat baik tapi kita juga, ya, perbuatan baik kita disalah sangka, disalah tafsir, atau tidak berterima, tidak berkenan. Padahal kita bermaksud baik. Tapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik, tidak berbuat kasih, tidak menolong. Tolong sajalah. Kalau mungkin sikapnya, responnya tidak seperti yang kita harapkan. Next, slide yang ketiga. Nah, ini saya katakan tadi ya, mengenai bagaimana respon kita berbuat baik itu. Jadi berbuat baik itu nggak selamanya gampang menginang. Maksud hati mau menolong, maksud hati untuk berbuat yang baik. Ya. Tapi kadang-kala ya perbuatan baik itu tidak ditanggapi, tidak diartikan dengan baik juga. Dan itu dikatakan sini, perbuatan baik tidak selamanya direspon dengan baik. Dan kadang-kala kita berbuat baik juga butuh proses ya. Tapi kalaupun perbuatan baik kita, perbuatan kasih kita, sikap kita yang memang mau untuk menolong itu, ya dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa kepentingan apa-apa, tanpa embel-embel ya. Tapi memang kita berbuat baik saja. Tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan balas, tidak mengharapkan pujian. Tapi kita mau menolong orang. Nah, kalaupun ada banyak tantangan bagi kita dalam berbuat baik, tapi Paulus katakan ya, dalam Galatia yang ke-6 ayat 9-10 katakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa berbuat itu pasti mudah. Tetapi Paulus mengatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jadi nggak boleh berjemu-jemu berbaik. Berbuat baik sajalah. Berbuat yang baik. Tapi jangan berbuat yang jahat. Kita berbuat baik kepada siapa saja. Yesus mengatakan kasihilah samamu. Bahkan kasihilah musuhmu. Kasihilah orang yang menganiaya kamu. Orang yang mungkin menyakiti hatimu. Tapi kita diajak untuk berbuat kasih, berbuat baik, mau menolong siapapun tanpa melihat latar belakangnya. Ya, perbuatan baik itu Amang Inang sama seperti ibarat ya ini tentang pohon ya. Kalau kita menanam benih, kita menanam benih. Ada benih yang memang cepat bertumbuh berkembang. Kalau kita nanam pohon toge, itu pohon toge, ya memang ya 2 hari 3 hari dia panen itu. Tapi kalau kita tanam pohon yang keras, tanaman yang tua, ya memang dia butuh proses. Jadi kalau kita tanam benih, katakanlah kita tanam benih apa ya? Benih pohon mangga atau pohon durian itu. Pohon tanaman tua, tanaman keras. Bukan pohon toge. Kalau toge itu ya cuma butuh semalam 2 malam. Langsung panen. Kalau kita tanam benih itu, kalaupun misalnya benih itu kelihatannya belum menunjukkan tanda-tanda akan berkecambah, akan tumbuh. Tapi kan bukan berarti kita langsung menggali, wah ini benih kenapa nggak tumbuh-tumbuh ya? Udah sehari, 2 hari, 3 hari, udah seminggu, kok benihnya nggak tumbuh-tumbuh? Berbuat baik gitu Amang Inang. Kalau kita berbuat baik, kita berbuat kasih, kita menolong orang, ya seperti petani menanam benih tanaman pohon tua itu, pohon keras itu. Kalau belum kelihatan hasilnya, dampaknya, manfaatnya, 1 hari, 1 minggu, mungkin butuh beberapa lama, tapi janganlah kita langsung gali lagi. Kalau kita langsung gali, ini kenapa nggak tumbuh-tumbuh benihnya? Udah seminggu saya tanam. Berarti kalau saya berbuat baik, berbuat kasih, menolong orang nggak ada gunanya nih. Kalau saya memberi, mending saya minta balik lagi. Saya sita lagi. Saya rampas. Meskipun belum ada undang-undang perampasan aset ya. Nggak apa-apa. Rampas saja. Itu kan hak saya. Jadi kita berpikir bahwa sesuatu, apapun perbuatan baik, perbuatan kasih, atau sikap kita menolong, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Dan Tuhan mencatat, Tuhan melihat, Tuhan tahu itu. Kalaupun yang kita tanam itu, seperti bibit itu, belum dia menunjukkan tanda-tanda akan hidup, tanda-tanda akan bertumbuh dia. Tapi percayalah, suatu hari nanti, kita pasti akan melihat buahnya. Ya, jadi kalau petani yang memang sudah mengerti ya, kalau kita belajar bercocok tanam, kita menanam pohon, ya memang ada pohon memang yang butuh waktu, butuh proses.
Belum bisa lah langsung kita lihat hasilnya. Kalau hanya 1 malam, 1 minggu, mungkin temponya mungkin bisa beberapa minggu ya, atau 1 bulan. Dia akan menunjukkan tanda-tanda hidup. Tapi yang pasti, kalaupun perbuatan baik kita, perbuatan kasih kita, sikap kita menolong itu belum membuahkan hasil, jangan pernah kecewa, jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa, tapi kita harus terus berbuat baik. Itu sama seperti kita menabur, tabur yang baik. Ya, itu hukum tabur tuai kok. Kalau orang Batak bilang, mulu sinuang kasang, bakasang tubuh deh. Masa tuang kacang nunggu tumbuhnya, buahnya buah anggur yang enggak juga lah. Mulu sinuang gadong, bagadong tubuh. Mulu sinuang denengkan tubuh. Mulu sinuang sedengkan, bah. Jadi kita harus selalu menabur ya, seperti itu. Berbuat baik, berbuat kasih, menolong itu sama seperti menabur benih. Suatu saat kita akan memetik hasilnya. Mungkin itu tidak segera, ada yang prosesnya, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang memang butuh waktu yang agak lama. Tapi Tuhan katakan supaya kita tidak pernah berhenti untuk jangan pernah jemu-jemu. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik, berbuat kasih, menolong sama kita. Ya. Karena apa yang kita taburkan itu yang kita tuai. Jadi mari kita hidup ini menabur ya. Menabur yang baik. Menabur kasih kita. Menolong orang siapa saja yang kita bisa tolong. Dan kita berharap upah atau balasan dari segala perbuatan baik kita, kasih kita atau pertolongan kita itu, ya kita percaya Tuhan akan membalaskannya kepada kita. Jadi kalau kita menolong orang, jangan harapkan balas dari dia. Kita tolong orang miskin, masa kita harap, ini kapan dia kaya ya? Kapan dia mau kasih saya kembali? Enggak dong. Kita berbuat baik karena Tuhan. Kita berbuat untuk Tuhan. Dan kita berbuat baik itu, kita tidak mengharapkan balas dari dia. Tapi kita mengharap balasan, Tuhan pasti akan membalaskan yang baik kita buat. Jadi jangan pernah mengharapkan, kalau begitu motivasi kita menolong, ya bukan begitu. Itu namanya holong mengalap holong. Kalau holong mengalap holong itu ya, len au asahuleko ketinggal gitu. Itu kalau prinsip orang Batak dulu yang belum Kristen ya gitu. Len au asahuleko, roh tu pestaku, asaro tu pestam. Ini bahasa roh amang inang tu pertanyaan banjari. Betul amang do. 2 hari pertanyaan jawab nami, dak kero mah tu jawab nami. Pertanyaan banjar lu hita, sona arisan punguan marga aku bilang. Songan ini maju bang. Jadi absen hamu temang. Alani do, itu. Alasannya itu. Roh tu jabuku, asal roh tu jabum. Padahal itu pertanyaan Banjar. Justru kalau ada teman Banjar kita yang tidak aktif, tidak rajin, dia pertanyaan Banjar ketika dia menjawab pertanyaan kita datang. Itu kan menunjukkan bahwa kita mengajar dia. Ini kan konteksnya acara kuliah, bukan acara punguan. Anggala Batak soalnya dia prinsipnya dia julid deh. Itu. Lenau, asal leko. Roh tuau, asal roh tuho. Roh tu jabuku, asal roh tu jabum. Itu prinsip orang Batak, bukan prinsip iman Kristen itu. Kita bukan orang Batak tempo dulu, kita orang Batak yang sudah maju. Orang Batak yang sudah baru ya, sudah percaya. Jadi sikap kita tidak boleh seperti itu. Jadi menabur, berbuat baik, berbuat kasih, menolong itu sama seperti orang yang menabur benih. Kalau kita banyak menabur benih, ya siapa yang menabur banyak, ya dia akan menuai banyak juga ya. Ya Paulus katakan, manangisi na mangale utik, ba utik gutulon na. Manangisi na mangale gudang, ba gudang ma dapat na. Alai muladong halak nasuhya mangalehon. Sama seperti orang nggak pernah menabur benih, apa yang mau diharapkannya? Jadi dari sinabur pibuni, sinuan eme, ulul tubuh si marememe. Ditanam padi, tumbuh itu rumput-rumput yang agak mirip-mirip dengan padi itu. Jadi kita harus rajin untuk berbuat baik, benih yang baik itu. Next. Nah di sini kita perhatikan Amang Inang. Di sini diceritakan tentang seseorang yang bernama Gaius. Ini cerita tentang Gaius. Ada yang menarik Amang Inang. Mengapa Rasul Yohanes itu memuji sikap daripada seorang yang bernama Gaius itu. Kenapa ya Yohanes sangat
menghormati, menghargai, dan memuji kebaikan hati daripada Gaius. Gaius berbuat baik, tapi dia nggak pamer-pamer atau nggak bikin laporan. Rasul Yohanes, saya sudah berbuat ini itu, enggak. Yohanes mendapatkan laporan dari teman-teman sekerjanya yang datang dan melayani tempat Gaius itu. Dan mereka menyampaikan kepada Rasul Yohanes bagaimana kebaikan hati daripada si Gaius ini. Sikap yang baik sekali. Bagaimana terbuka, dia mau menolong, tidak hanya menolong saudaranya sesamanya, tapi juga mau menolong hamba-hamba Tuhan yang datang memberitakan Injil di tempatnya itu. Jadi Yohanes mendapatkan laporan dari teman-teman sekerjanya itu. Dan dia sangat menghargai, dia sangat memuji sikap Gaius. Ada yang menarik Amang Inang, ini kalau bicara tentang Gaius, saya perlu klarifikasi ya. Dan ini perlu juga disclaimer dulu. Kalau dikatakan Gaius, Alkitab mencatat ada 3 nama Gaius. Ini, supaya kita paham juga, siapakah Gaius itu? Yang disebutkan oleh Rasul Yohanes, orang yang baik hati itu. Orang baik ya, terima kasih orang baik. Terima kasih Gaius, dia orang baik. Nah kalau di Alkitab dikatakan, ada 3 orang yang bernama Gaius. Yang pertama Gaius yang berasal dari Makedonia. Gaius dari Makedonia. Kisah Para Rasul 19 ayat 29. Kemudian ada yang bernama Gaius dari Derbe. Itu kota beda, Derbe. Itu dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 4. Kemudian ada Gaius yang berasal dari kota Korintus. Itu ditulis oleh Roma 16 ayat 23. Nah pertanyaannya, Gaius yang dikatakan oleh Yohanes, apakah Gaius yang dikatakan oleh Paulus dalam 3 surat tadi? Jawabnya tidak. Ini Gaius orang yang dikenal oleh Yohanes. Murid-murid kan memberitakan Injil ke berbagai tempat ya. Jadi mereka berbagi tugas. Jadi Gaius yang dikatakan oleh Rasul Yohanes ini bukan Gaius yang dikenal oleh Paulus. Ya, bukan Gaius dari Makedonia, bukan Gaius Derbe, bukan Gaius dari Korintus. Gaius yang mana? Yang pasti menginang disclaimer. Yang pasti Gaius di sini kebetulan bukan orang Batak dan bukan marga Tambunan. Tuh, jelas. Karena nama Gaius baik sebenarnya. Tapi kadang-kadang ya gitu. Namanya baik. Tapi ada orang yang tidak baik ya. Nah, jadi Gaius dikatakan di sini adalah Gaius yang dikenal oleh Rasul Yohanes dan dia dikatakan orang yang sangat baik. Dan di sini Rasul Yohanes memuji kebaikan daripada sikap Gaius. Dan dikatakan, kalaupun Yohanes memuji sikap Gaius, itu bukan karena Gaius memberitahu atau ya pamer kebaikannya, enggak. Gaius berbuat baik kepada semua orang, kepada saudara-saudaranya, sesamanya. Dan Gaius juga berbuat baik kepada para hamba Tuhan yang datang memberitakan Injil ke tempat mereka, ke gereja mereka. Jadi dia baik kepada semua orang. Juga baik kepada hamba-hamba Tuhan yang datang melayani ke tempat mereka. Dia memberikan apa yang dia bisa membantukan untuk membantu tugas-tugas para pegabar Injil selama mereka memberitakan Injil di tempat mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa Gaius dia adalah orang yang peduli dan dia mau melakukan apa yang baik. Jadi hal yang dikatakan di sini, kalau dikatakan Gaius adalah orang yang baik, ya dia baik kepada semua orang. Baik kepada saudara-saudaranya, baik kepada sesamanya, baik kepada orang dikenalnya, baik kepada orang yang dikenalnya, dan dia juga baik kepada para hamba Tuhan yang datang melayani ke tempat mereka. Dia baik. Jadi kebaikan itu enggak pura-pura, memang itulah kepribadian karakter Gaius. Dia orang baik. Dia berbuat baik kepada siapa saja. Nah, tapi ini penting kita pahami, kalaupun Gaius berbuat baik dan dia orang baik, dia berbuat kasih, dia berbuat baik, dia mau menolong semuanya, tidak hanya menolong saudaranya, tidak hanya menolong sesamanya di sekitarnya, tapi juga menolong dan mendukung para hamba Tuhan yang datang melayani ke tempat mereka. Dia menyediakan tempat untuk penginapan, dia mendukung apa yang dibutuhkan oleh para hamba Tuhan yang melayani itu di tempat di jemaat atau di gerejanya. Tetapi dikatakan
Kalaupun Gaius itu berbuat baik, bukan karena dia orang baik, bukan karena dia orang kaya. Kadang-kadang gitu ya. Ada orang gini, iya, pengen sih emang mau berbuat baik, mau nolong, tapi itulah emang doakanlah. Doakan apa? Doakan saya tunggu kaya raya katanya. Masa berbuat baik tunggu kaya raya? Kenyataannya ketika dia kaya raya bukan tambah baik, tambah pelit. Jadi berbuat baik itu nggak nunggu kita harus kaya, kita harus berlebih. Gaius bukan orang kaya raya, dia bukan orang yang terpandang, dia bukan pekerja gereja, dia hanya jemaat biasa, dia bukan orang pintar-pintar amat. Jadi jangan kita beralasan, iya saya mau Bang, sekarang hari ini saya janji Bang, saya akan berbuat baik. Tapi doakanlah Bang, tunggu saya kaya raya. Tunggu saya punya pangkat jabatan kedudukan. Tunggu saya jadi orang pintar Bang. Masa berbuat baik harus nunggu begitu? Enggak juga. Jadi kita harus mengenal Gaius ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Dia hanya jemaat biasa. Tetapi dia menunjukkan sikap hidup dalam kasih. Dan dia mau berbuat baik, dan dia mau menolong. Jadi dia selalu terbuka, tangannya terbuka. Tadi katakan dalam epistel, janganlah kamu menutup tanganmu, tapi engkau harus membuka tanganmu, dan engkau harus menolong saudaramu, terutama saudara miskin. Itu tadi katakan dalam kitab Ulangan tadi. Bahwa kita harus mau ya membuka hati kita, membuka mata kita, membuka tangan kita ya. Kalau nggak terbuka hatinya, nggak terbuka ini tangannya. Itu kuncinya di sini Jo. Kalau kita sudah membuka hati, mengasihi Allah, mengasihi sama, maka kita akan orang yang membuka hatinya, dia akan membuka tangannya, dia akan buka matanya, dia akan buka mulutnya, dia akan buka telinganya. Dia pasti akan mau menolong orang. Nolong orang juga menginang, jangan tatai dulu. Yesus mengatakan itu orang Samaria yang baik hati itu ya. Katanya orang Israel, orang Yahudi baik-baik. Ada orang dirampok lewat imam-imam pendeta atau marga munti itu mungkin nggak ditolong. Alasannya, sorry ya, saya mau ke gereja, entah terlambat ya. Lewat Sintua, orang Lewi, gitu juga, lewat aja gitu, bablas. Katanya mereka orang baik, katanya mau ibadah kata Tuhan Yesus. Masa lihat saudaranya, itu orang Israel itu, orang Yahudi itu, korban apa ya, korban perampokan itu, sudah setengah mati di tepi jalan, tapi mereka nggak berbuat baik. Mereka bilang yang paling penting itu adalah menguduskan hari Sabat, yang penting itu beribadah. Mereka mengasihi Allah, tapi nggak peduli sama-sama. Siapa yang nolong orang yang kena rampok itu? Katanya orang Samaria, katanya orang yang paling jahat. Tapi mengatakan, inilah the good Samaritan. Orang Samaria yang baik hati. Jadi kita jangan menganggap kalau kita orang Kristen, oh saya pendeta, saya sentua, saya aktivis di gereja, saya rajin ibadah. Tapi kalau kita hanya mengatakan kita mengasihi Allah, tapi kita tidak mengasihi sama, saya pikir itu nonsense. Itu kan ibarat mata keping, dua mata, sisi mata uang. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi sama kita. Kalau kita mengasihi Allah sesama, kita mengasihi bukan karena dia. Kita mengasihi sama kita sebagai bukti kita mengasihi Allah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, kasih Yesus. Gitu. Jadi kita harus berbuat baik dan itu harus jadi pengalaman tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu mengatakan siapa yang benar itu? Siapa samanya dia? Orang yang bantu itu. Jadi ya nggak cukup kita hanya mengatakan kita orang Kristen, kita rajin ibadah, kita rajin beribadah. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh mengasihi sama kita, itu akan sia-sia. Nah di sini katakan, mari kita belajar dari pribadi Gaius ini. Dia orang yang baik, bukan karena dia orang yang sangat bukan berlebih lah, bukan orang yang pintar-pintar banget, bukan orang yang sangat terpandang, tapi dia mau berbuat baik. Dan kebaikannya itu seperti parfum. Kebaikannya sampai kepada Rasul Yohanes di tempat yang jauh. Jadi kalau kita pakai parfum, ini kita kenal parfum siapa, nggak tahu ya. Saya juga kadang-kadang mulai hafal-hafal orang dari parfum dipakainya. Jadi ketika dia lewat, kita tahu, ini pasti siapa yang datang ini. Jadi dari parfum kita kenal, oh iya ini biasanya pakai parfum ini yang ini. Jadi kebaikan daripada Gaius itu sampai kepada Rasul Yohanes di tempat yang jauh. Meskipun dia bukan berbaik kepada Yohanes, dia berbuat baik kepada teman-teman, rekan-rekan sekerja Rasul Yohanes yang memberitakan Injil,
yang melayani di tempat Gayus itu. Tapi berita itu sampai kepada Rasul Yohanes. Itu dikatakan sini kita penting untuk berbuat baik, kita berbuat kasih, karena memang itu perintah Tuhan. Hukum yang utama terutama hanya itu, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah samamu. Kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, tapi kita nggak peduli sama kita, itu sia-sia. Itu dua hal yang harus berjalan secara berkesama. Next, ya, ada sebuah kutipan dari seseorang yang bernama Stephen Neal ya. Dia katakan begini, hidup kita akan kaya makna segera setelah Yesus memasukinya. Jadi hidup kita akan kaya, kita akan bermakna ketika Yesus hidup dalam hidup kita. Nah, apa artinya itu? Kita diajak untuk supaya selalu melihat peluang dalam hidup kita, supaya hidup kita ini selalu untuk berbuat baik, kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Dan dikatakan sini, tidak ada istilah pensiun untuk melakukan yang baik. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk dikatakan cukup atau ya enough, enggak lah. Berbuat baiklah selalu. Dan harapkan balasnya dari Tuhan. Kalau kita berbuat baik, mengharapkan, aku udah sering bantu dia. Ini kapan dia bantu saya? Enggak lah. Abang Inang, kita punya banyak pengalaman ya. Ketika kita menolong orang, Tuhan yang balaskan. Dan Tuhan akan balaskan lebih daripada yang kita lakukan. Kalau orang Batak mengatakan, tudus do namandang gurkon batu tu atas duluk. Molo buas marselehon tu batu hula-hula namantong. Sama seperti orang melemparkan batu ke atas bukit, kalau orang berbuat baik kepada samanya, apalagi kepada tulangnya, hula-hulanya, ya, dia lempar satu batu, jangan kaget. Satu batu dilempar, kita akan terima balasan yang ketiga. Jadi kalau kita berbuat baik kan gitu, tanam satu benih, nanti buahnya akan banyak. Masa tanam satu benih, nanti buah satu. Nih, kau tanam satu benih, buahmu cuma satu, enggak lah. Pohon itu akan menghasilkan banyak buah. Jadi kalau kita tanam satu benih, Tuhan akan berikan kepada kita balasnya berlipat ganda. Kalau kita mengharapkan balas dari Tuhan. Nah karena itu katakan sini, tidak ada alasan bagi kita untuk pensiun berbuat baik. Jadi kita tidak punya alasan untuk berhenti berbuat baik. Kita harus terus selalu berbuat baik. Berbuat baik itu, berbuat kasih, menolong orang itu kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Ya berbuat baik sajalah. Gak usah tanya dulu, kamu orang apa? Orang Batak ya? Gitu kan? Sama kayak orang yang kena rampok tadi itu. Mungkin dalam hati dia bertanya gini, ini orang jerampok ini apakah dia orang Yahudi, orang Israel, atau dia bukan orang Yahudi? Ini orang tinggal di mana? Ya sama kayak orang Batak kadang-kadang menolong, nanya dulu, isi keluarmu, isi margamu. Kau orang Batak atau orang Iun tanya itu. Oh orang Batak. Kau marga apa? Tanya marga lagi. Sampai nanya lagi, kau Kristen apa enggak? Kristen. Kau gereja mana? Gereja KBP enggak? Enggak KBP. Oh enggak, ngapain saya bantu? Bukan KBP katanya. Itu kan bukan sikap, ya bukan seperti itu ya menolong ya. Enggak, jangan pandang bulu, jangan pilih-pilih lah. Ada yang gitu membantu. Ditanya dulu detail-detailnya, nggak tahu lah. Bibit, bebet, bobot, tanya semuanya. Sampai tanya, ini orang Batak apa enggak? Orang Batak. Marga apa lagi lah dia nih? Tinggal di mana lah dia nih? Ini Kristen apa enggak? Kalau Kristen, tanya lagi. Kalau Kristen, kau gereja di mana? Masa sampai nanya gitu? Kalau orang udah cengap-cengap begitu, tanya begitu, bisa kadang mati dia kan? Bantu aja. Nggak salah kok kita bantu orang. Tanpa harus melihat latar belakangnya. Tetapi Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Kalau kamu yakin dia manusia, bantu. Jangan tanya manusia apa, apakah alien atau apa. Bantu saja. Tugas kita membantu, tanpa harus pilih-pilih bulu. Nah, di sini, next, slide 6. Ya, ada yang penting untuk kita renungkan Amang Inang dari khotbah kita ini, mengajak kita untuk saling menolong ya. Sebagai bukti kita hidup dalam kasih. Sebagai bukti kita orang yang beriman. Jangan bilang kita orang beriman. Jangan bilang kita orang yang hidup, yang mengenal kasih ya. Kalau kita nggak mau saling tolong menolong. Ya hidup itu begitu kok. Harus saling tolong menolong. Nah, ada hal yang menarik dikatakan. Menjadi orang baik itu ya baik.
Tapi menjadi orang yang bermanfaat itu, yang berguna itu jauh lebih baik. Ya. Hidup kita kan harus jadi berkat ya. Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya supaya mereka menjadi saluran berkat. Dan oleh keturunanmu semua bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, maksud Tuhan ya, blessing to be blessed. Tuhan memberkati supaya kita diberkat. Jangan pernah hidup kita itu seperti laut mati. Laut mati itu, kenapa ada laut mati? Laut mati punya banyak pintu masuk. Banyak uang masuknya. Banyak uang masuk. Tapi laut mati enggak punya saluran keluar. Jadi orang kalau cuma hanya Tuhan berkati aku, tapi enggak pernah mau jadi berkat, maka berkat juga jadi berkat jadi kutuk. Itu. Kalau ada makanan kita banyak yang menginang, bagi-bagilah. Jangan dimakan sendiri. Pagi makan 2 piring, siang 2 piring. 1 bulan obesitas. Maksudnya hidup kita ini kan harus jadi berkat. Dan Tuhan katakan kepada Abraham, maksud Tuhan memberkati Abraham, memberkati keturunannya, bangsa Israel kita itu, Tuhan memberkati kita supaya hidup kita menjadi saluran berkat. Itu maksudnya. Hidup kita ini harus berguna. Hidup ini harus jadi berkat, begitu katanya kan? Bukan berapa lama kita hidup di dunia, enggak. Yesus hidupnya hanya 33,5 tahun. Tapi 6 bulan umur Yesus, dia sungguh-sungguh menjadi berkat. Jadi ya bukan seberapa banyak usia kita, bukan. Tapi seberapa banyak hidup kita ini berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain. Hidup jadi berkat, harus berguna, harus bermanfaat. Jadi di sini katakan, ya baik sih, jadi orang baik itu baik, tapi jadi orang yang berguna, bermanfaat, jadi berkat itu jauh lebih baik lagi. Emang yang penting saya jadi orang baik, emang saya baik-baik saja. Saya enggak ganggu orang, saya enggak nyakiti orang. Itu baik, tapi Tuhan minta lebih daripada itu. Jadi menjadi orang baik itu baik ya. Tapi jangan cuma baik untuk diri kita. Tuhan mau kita bukan jadi orang baik, tapi jadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang berguna, menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Nah, ini penting untuk kita renungkan dari nas ini. Kita diajak supaya kita mau menjadi orang yang baik dan tidak hanya menjadi orang yang baik, tapi kita menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat, orang yang menjadi hidup menjadi berkat lah. Supaya hidup kita ini bermakna. Kalau kita nggak jadi berkat, saya pikir gagal. Walaupun Tuhan kasih kita umur panjang, tapi hidup kita tidak pernah menjadi berkat, tidak pernah berguna, tidak pernah bermanfaat, tidak pernah menolong orang. Ya, saya pikir itu sama seperti pohon ya. Pohon ditanam, tumbuh, berkembang, daunnya hebat, lebat. Alai jagar-jagar di daun, itu bahasa Batak gitu. Jagar-jagar di daun. Jagar-jagar di daun kelihatannya bagus banget. Suatu hari Yesus bersama murid-murid dalam perjalanan siang-siang bolong, kepanasan, capek. Mereka bertanya, "Guru, di mana kita istirahat?" "Di sono." "Oh, di sana ada pohon ara, Guru. Pohonnya tinggi besar, daunnya sangat rimbun." Yang namanya pohon ara itu kan biasanya berbuah sepanjang masa. Nanti kita istirahat di sana dan kita akan cari buahnya. Nyampe di pohon itu pohon tinggi gede, ya memang pohon ara liar ya. Pohonnya tinggi gede, daunnya sangat rimbun, semuanya kelihatan baik. Tapi pohon itu tidak menghasilkan buah, satu pun tidak ada buahnya. Lalu Yesus marah-marah, mencak-mencak. "Hei pohon ara, ngapain kamu berdiri sini?" Pohonnya gede, daunnya rimbun. Masa pohon ara segede gini enggak menghasilkan buah? Karena kamu tidak berbuah, matilah kau hari ini. Lalu pohon ara itu menjadi kering seketika. Jadi kalau hidup kita ini kayak pohon, jagar-jagar di daun, kelihatan mantap. Ya kelihatan bagus. Tapi enggak bagus juga, enggak ada hasilnya, enggak berguna. Bagi Tuhan kalau enggak berguna begitu udahlah. Lebih bagus Yesus mengutuk pohon ara itu. Kenapa dikutuk? Karena tidak berbuah. Hidup kita juga kalau diberkati Tuhan, Tuhan berikan berkat sama kita, tapi kita enggak berbuah, kita enggak berguna, kita enggak bermanfaat, kita enggak jadi berkat bagi sesama, maka Tuhan kecewa. Jadi jangan sampai hidup kita ini sia-sia menginang. Tuhan mau supaya kita diberkati, supaya kita menjadi berkat. Dan itu dikatakan Tuhan dalam nas ini. Ya, menjadi orang baik itu baiklah. Tapi lebih baik lagi kita menjadi orang yang berguna.
orang yang bermanfaat. Kita jadi berkat. Jangan nunggu. Gayus bukan orang kaya, bukan orang pintar, dia bukan penatua, dia biasa-biasa saja, tapi dia berbuat baik saja. Jangan nunggu. Iya Mang, doakanlah Mang ya. Doakan tunggu aku kaya raya. Tunggu aku pintar dulu, tunggu aku dapat pangkat jabatan. Tiba-tiba Tuhan kasih, kaya raya dia. Punya pangkat jabatan, dari mana pokoknya tiba-tiba jadi pejabat tinggi. Tiba-tiba jadi orang pintar dia, jadi profesor dia mungkin hasil. Ketika ditanya, gimana? Kamu udah kaya raya, udah pintar, kamu udah punya jabatan, udah bantu orang. Ada banyak orang kadang-kadang semakin kaya, semakin lebih, tapi semakin hemat baik sih, tapi jangan pelit, jangan kikir. Berhemat itu baik. Tapi Tuhan ngajar kita supaya kita jadi orang pelit atau kikir, enggak. Berhemat itu baik, marpangotik. Marpangotik itu ada ya kita tahu untuk menyimpan dan memakai untuk yang baik. Nah, di sini katakan, mari kita, hidup kita tidak cukup hanya menjadi orang baik-baik saja. Tapi kita juga menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Di tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah gereja kita, tempat kita bekerja. Dimanapun kita berada jadi berkat. Ada kita menghina. Ini satu orang memang agak, mungkin dia troublemaker dia. Nanti ketika temannya kumpul, semuanya kondisi baik-baik saja, kondusif. Ketika dia datang, yang lain pada bilang, gak usah berisik. Ini bahaya orangnya. Pokoknya kalau dia datang, bikin masalah aja terus. Orangnya berbeda lah. Jangan sampai kehadiran kita tidak diinginkan. Orang Batak bilang, dongan so tarilala deh. Musuh, so habiaran. Datang gak nambahin, pergi juga gak ngurang kita. Itu bahaya gitu orang itu. Itu ngapain tuh orang? Apa orangnya ada antara ada dengan tiada ya? Datang gak nambahin katanya. Pulang gak ngurangi. Gak guna juga itu. Nah, kita hidup kita kalau begitu saya pikir kita gagal. Nah, hari ini ada acara baptisan kepada Amang Parhusit dengan Inang Bursahan ya. Untuk peta ini. Ya didik dengan baik dia. Jadi anak yang baik ya. Hidup dalam kasih. Ya dia jadi orang yang berguna lah. Ya. Gak cukup hanya mendidik mengajari orang baik. Tapi dia harus menjadi orang yang memang yang berguna, bermanfaat, jadi berkat. Jadi ketika dimanapun dia ada, mungkin di tengah-tengah rumah, keluarga, atau di tengah-tengah ya dengan teman-temannya, lingkungan temannya, dimanapun dia, kita harus didik dia jadi anak, ya bukan hanya anak yang baik-baik saja ya, tapi menjadi anak yang memang menjadi anak yang bawa sukacita, membawa damai sejahtera, menjadi berkat dia bagi semua orang. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian next, nah di sini dikatakan kita diajak, kita belajar dari kisah Gaius ini. Sebenarnya kalau kita baca nas ini secara lebih detail, ada beberapa nama di sini. Yang disebut orang baik itu namanya Gaius. Kemudian orang baik yang kedua namanya Demetrius. Itu nanti ada ditulis dalam ayat yang ke-12 ya. Ayat 12 katakan tentang Demetrius. Tapi ada orang, tokoh yang antagonis di situ. Jadi ada-ada aja, ada yang baik, ada juga yang kurang baik ya. Ada yang tidak baik sama sekali. Yang tidak baik itu namanya siapa? Di sini katakan ayat 8 ya. Kalau kita baca 8, di sana jelaskan tentang di ayat 9 dikatakan. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat tentang Diotrephes. Jadi ada seseorang nama Diotrephes. Kalau ini dia orang kaya, dia orang berpengaruh, dia berada. Tapi orangnya pelitnya gak ketulungan. Sampai-sampai hamba Tuhan datang melayani ke situ, dia gak peduli. Malah dia bilang ke orang, ngapain kalian urus-urus itu? Hamba Tuhan itu datang kan gak kita undang. Biar aja dia ngurus diri sendiri, katanya gitu. Dan ini membuat Rasul Yohanes sangat sedih. Dia katakan, jangan kamu ikuti-ikuti si Diotrephes itu ya. Itu manusia gak beres itu. Percuma itu. Orang terpandang, orang berada, orang berpengaruh. Tapi pelitnya gak ketulungan itu. Gak mau bantu temannya, saudaranya, sesamanya. Dan dia juga mengatakan, ngapain kita sibuk-sibuk mikir itu para hamba Tuhan, para pelayan penggabar Injil itu. Mereka datang gak diundang kok. Biar aja pergi sama jelangkung. Jadi Rasul Paulus katakan, Rasul Yohanes katakan jangan begitu. Jangan ikuti. Dia Diotrephes itu anggota jemaat situ, tapi sikapnya nggak tahu. Dia jemaat di situ, tapi sikapnya aneh. Kalau Gaius dia menunjukkan sikap yang baik. Nah,
Dari sini kita katakan, melalui kisah Gaius ini kita diajak supaya kita mengikuti contoh teladan daripada Gaius. Jadilah Gaius masa kini. Kalau kita merasa kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, tapi bukan berarti kita tidak bisa untuk berbuat baik, berbuat kasih, untuk menolong orang. Bisa. Menolong orang itu kan gak harus memberikan sejumlah uang atau emas 74 kilogram, enggak kan? Enggak lah. Kita mau aja menjadi teman, sahabat teman kita mau mendengar dia, kita mau doakan dia, kita kasih nasihat yang baik. Ya mungkin lagi haus, kasih aja sebotol air aqua kan. Ini ada air aqua, minumlah. Kan gak harus beli minuman yang mahal kan. Berbuat baik itu tidak harus hal-hal yang wah, tapi kita bisa berbuat baik kok. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah itu. Tidak harus hal-hal yang spektakuler, yang serba wah, tidak. Berbuat baik itu kita bisa lakukan dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil dalam keseharian. Di sini katakan, mari kita mengambil contoh teladan daripada Gaius. Ya. Dari penonton, kita diajak untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ini penting. Jadi contoh teladan dari Gaius, dia berbuat baik, berbuat kasih, dia menolong. Tidak hanya menolong sesamanya, menolong orang-orang di sekitarnya. Tapi hal yang lebih spesifik lagi, yang dipuji oleh Yohanes, dia peduli pada hamba Tuhan. Dia peduli pada pemberitaan Injil. Dia menyediakan tempatnya. Di sana ada rumah. Kalau kalian mau, kalian boleh tinggal di rumah saya. Kalian makan sama saya. Kalau kami makan Indomie, ya makan Indomie juga ya, kayak gitu. Jadi dia berbuat baik kepada para hamba Tuhan, dan perbuatan dia itu mendukung pekerjaan para penginjil, para misionaris, para pegabar Injil yang datang melayani ke tempat mereka. Jadi kita harus berbuat baik kepada siapa saja, terutama juga bagaimana kita menopang pemberitaan Injil, menopang kegiatan tengah-tengah gereja seperti Gaius di sini. Ya, tidak semua orang dipanggil untuk pekerjaan Tuhan. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan atau pelayan atau penginjil, tidaklah. Gaius bukan seorang penatua, bukan seorang hamba Tuhan, bukan. Dia jemaat biasa. Tapi dia bisa lakukan pekerjaan dengan baik. Dia berbuat yang baik. Nah, mari kita belajar dari Gaius ini, apapun profesi kita, ya, apakah kita sebagai pengusaha, dokter, guru, karyawan, pekerja, apapun profesi kita, meskipun kita bukan tergolong kelompok para pelayan, ya, pelayan penuh waktu, pelayan paruh waktu, pelayan yang menetap, tapi kita diajak, mari kita ikut terlibat untuk mendukung pelayanan tengah-tengah gereja kita, pegabaran Injil tengah-tengah jemaat kita ini, dengan segala pekerjaan kita. Jadi kalau di gereja kita butuh bantuan untuk program, katakanlah program untuk kesehatan, ya, yang Tuhan sudah tempatkan menjadi para tenaga medis, bantu dong. Masa kita panggil tukang las? Boleh enggak? Ada yang sakit ini, lalu kita cari tukang lasnya, enggak juga ya, kasihan ya. Nanti salah-salah pula. Jadi kita dipanggil, ya, kita belajar dari Gaius. Dia bukan para pelayan yang khusus melayani gereja, tapi dia mendukung pelayan gereja itu. Dia mendukung. Mari kita semuanya berpartisipasi dari sekedar menonton, tapi menjadi pelaku. Jadi kita nggak cukup cuma nonton Piala Dunia, ya. Sekali-sekali kita ikut Piala Dunia. Saya juga doakan kapan Indonesia ikut Piala Dunia. Cuma nonton doang. Ya. Jadi nggak cukup. Kita diajak jangan hanya menjadi penonton, tapi jadi pemainlah. Ya. Ikutlah terlibat, ikutlah berperan, ikutlah berpartisipasi. Itu yang dikatakan dalam nas ini. Kita dapat melayani Tuhan, kita dapat mendukung gereja kita dengan profesi kita, dengan pekerjaan kita, dengan apa yang kita miliki. Tapi semua itu bisa untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Karena itu menginang, banyak pelayan kita sini ya, program kita banyak. Mari kita membuka hati kita. Kalau Gaius mengatakan, ketika orang membuka hati, maka tangannya terbuka, mulut terbuka, mata terbuka, telinga terbuka. Tiap minggu kita gereja, ting-ting itu, ada kegiatan ini, kegiatan ini. Masa kita nggak mau buka? Kalau kita buka hati kita, pertanyaannya, apa yang bisa aku lakukan Tuhan? Ya mungkin sederhana kecil. Oh iya, program ini, saya akan bantu ini, gitu.
Jadi kita bisa ikut mendukung pelayanan tengah-tengah jemaat, sama seperti Gaius, dia mendukung pelayanan tengah-tengah gereja itu, jemaatnya, meskipun dia bukan pelayan, tapi dia berbuat. Jadi tidak ada alasan bagi kita tidak melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan dengan segala profesi kita, dengan segala keberadaan kita. Next. Ya, tadi saya sudah singgung tadi di slide 8 ini, slide yang ke-8. Ya, tadi saya sudah menyinggung tadi soal dari epistel kita. Intinya Tuhan sudah mengatakan kepada bangsa Israel, Tuhan berjanji Tuhan akan memberkati mereka. Tapi Tuhan katakan, Tuhan memberkati supaya mereka menjadi berkat bagi samanya, terutama bagi saudara-saudara yang miskin. Mari kita menginang, mari kita menjadi berkat. Kita boleh berbuat baik, berbuat kasih dalam hidup kita, terutama untuk menolong saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan. Ya, next yang ke-9. Ya, saya sudah katakan tadi sini ya. Gaius itu dikenang, bukan karena kedudukan, kekayaan, kepandaian atau bukan. Tetapi dia dikenal karena kebaikan hatinya. Ya, dia orang yang murah hati, dia mau menolong siapa saja. Kita juga dipanggil menjadi Gaius ke masa kini. Kita mau menolong sesama kita, berbuat baik, berbuat kasih dari apa yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun itu akan berharga di mata Tuhan. Ya, next yang 10. Ya, ini hanya sebuah contoh aja apa yang bisa kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan aksi sosial. Menginang saya ingatkan di gereja kita kan ada yang namanya bakti pasca, kegiatan bakti Natal, ada kegiatan-kegiatan untuk menolong sesama-sama kita yang susah. Ya, itulah buah daripada iman kita, kasih kita. Jadi kalau misalnya katakan Aposo ada programnya kunjungan ke panti asuhan. Siapa yang mau nyumbang pakaian yang layak, kita bisa berpartisipasi, berikan apa yang kita miliki, kalaupun tidak baru, tapi masih layak pakai, berikan. Nanti anak-anak Aposo akan salurkan kepada Menginang. Mungkin bagi kita segelas air itu enggak ada apa-apanya. Tapi bagi orang yang haus, udah miskin lagi, nggak punya duit beli aqua. Kalau kita kasih air itu sesuatu yang sangat berharga bagi dia. Jadi kalau ada sesuatu kita merasa, ini nggak ada apa-apanya bagi saya. Tapi kalau kita berikan itu kepada orang yang butuhkan, itu akan sangat berharga bagi dia. Jadi orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, orang yang menderita itu, ketika mereka ditolong, mereka akan sangat bersyukur kepada Tuhan. Mereka akan mendoakan kita. Jadi mari kita berbuat baik dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, ya di sini katakan, Menginang, di sini ada 2 tokoh, mungkin kita kenal. Yang pertama itu Bill Gates, yang kedua itu Datuk Sri Tahir. Ini hanya cuma contoh. Saya bukan mau untuk mengkultuskan atau muji-muji, enggak. Hanya contoh. Dulu Bill Gates sempat bertahan di orang terkaya sejagat beberapa lama. Lalu orang bertanya, apa sih rahasianya kamu bisa bertahan posisi puncak orang terkaya dunia sebelum Bezos ya? Sebelum Elon Musk ya sekarang ya. Dulu itu dipegang oleh Bill Gates. Dia katakan begini, saya sengaja membuat yayasan dengan istri saya. Ya nggak tahu apakah sekarang yayasan masih ada karena udah bubar mereka ya. Ya itulah mungkin situasinya udah berbeda. Dulu di puncak kejayaannya ketika Bill Gates di posisi ranking pertama orang terkaya di dunia ini, orang bertanya, apa sih rahasianya, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bisa punya harta kekayaan begitu banyak? Dia katakan begini, saya selalu menyediakan bantuan untuk semua orang, semua bangsa, seluruh dunia, melalui yayasan saya, yayasan Bill dengan istri saya katanya. Dan saya percaya, kalau kita semakin memberi, kita akan semakin menerima. Ya, dikatakan begitu. Kalau kamu mau diberkati, ya kamu harus jadi berkat katanya. Ada orang mengatakan begini, anggapan ya, kalau kita bermeri akan berkurang. Tapi Tuhan katakan tidak. Berbahagialah orang yang memberi, karena dia akan menerima. Kalau kita memberi, kita akan menerima. Kalau kita lempar satu batu ke bukit, tunggulah. Mungkin akan jatuh 3 batu. Itulah berkat Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita memberi, kita akan berkurang, kita akan kehilangan. Berbahagia orang yang memberi, karena dia akan menerima.
Kalau kita mau berbagi, kita juga akan mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Dan itu Tuhan katakan kepada bangsa Israel, kalau kamu nggak mau bantu saudaramu, maka Tuhan akan tidak berkati kamu. Tapi kalau kamu mau menolong saudaramu yang miskin, yang susah, menghapus utang-utang orang yang susah itu, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang berlimpah, yang berlebih bagi mereka. Jadi menginang, janganlah kita jadi orang yang pelit-pelit lah. Ya. Jadi dari kisah tentang orang-orang kaya ini, orang kaya dunia dulu, atau ya ini orang kaya kita di nasional, ya intinya memberi bukan berarti kita menjadi berkurang atau jadi kita memberi bukan menjadi berkurang, memberi bukan menjadi kehilangan, memberi bukan menjadi kita miskin, bukan. Bill Gates buktikan itu. Dia sediakan dana untuk bantuan kemanusiaan lewat yayasan itu. Ya mungkin dia punya janji sekian persen dia akan bentukkan donasi untuk orang-orang yang perlu dibantu. Jadi Bill Gates katakan, ketika dia mau semakin memberi, maka dia akan semakin menerima banyak berkat dari Tuhan. Ya kalau kita mau diberkati Tuhan, hidup kita jadi berkat. Jangan pernah hidup kita seperti Lot mati. Kalaupun kita mengatakan, ya perlulah mang, kita kan perlu untuk hemat. Hemat itu baik, hemat itu juga benar. Tapi bukan jadi orang pelit, orang kikir, orang yang gak peduli. Begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita mengenang. Dan pertolongan jangan berpikir dari sejumlah uang, enggak. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, itu adalah pertolongan kita kepada sesama kita. Karena itu mari kita hidup saling menolong. Saling menolong di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah gereja kita. Kalau kita mau saling menolong, maka kita akan semakin diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami telah mendengar firman-Mu pada siang hari ini. Engkau mengajak kami, Engkau mengajar kami, supaya kami mau saling menolong, saling tolong-menolong, supaya hidup kami Tuhan, benar-benar bermanfaat, berguna, menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, berkatilah firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga Amang Parhusip Inang Boru Sihan yang akan membawa anak mereka, Peta Parhusip, menerima baptisan kudus pada hari ini. Tuhan, berkatilah keluarga yang Tuhan berkati ini. Berkati Tuhan anak yang Tuhan titipkan. Dan berkatilah Tuhan keluarga ini supaya mereka dapat mengasuh, membimbing dan mengajar anak mereka Peta menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang mau untuk menjadi penolong. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana pernikahan anak-anak daripada jemaat-Mu, Cornelius Sembiring dan juga Sophie Murtioni Simanjuntak, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 yang akan datang. Tuhan berkati rencana pernikahan mereka, Tuhan percukupkan segala yang mereka butuhkan, Tuhan berikan sukacita damai sejahtera, sehingga acara mereka dapat berjalan dengan baik, menjadi sukacita bagi keluarga, bagi kedua calon pengantin, dan menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan CD di tengah-tengah gereja-Mu, di mana anak-anak kami akan mengakhiri pelajaran CD tahun ajaran yang lama, dan sebentar lagi Tuhan, kami akan membuka pelajaran CD bagi anak-anak kami untuk tahun ajaran yang baru. Tuhan berkati semua anak-anak kami Tuhan, supaya mereka dapat menjadi anak-anak yang baik, mereka bertumbuh, dan mereka berbuah yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua program di tengah-tengah gereja-Mu. Ada banyak kegiatan yang kami laksanakan. Kami percaya Tuhanlah yang berkati supaya semuanya berjalan dengan baik, menjadi sukacita bagi kami dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Amang Ramli Oven Rezeki Tambunan yang sudah pulang dari rumah sakit dan masih dalam masa pemulihan. Kami juga berdoa untuk Inang Reni Simatupang Boru Purba yang dirawat di rumah sakit umum daerah Depok. Demi Tuhan, ada banyak jemaat yang sakit Tuhan, baik yang dirawat di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami menyerahkan
Saudara kami sakit dalam tangan Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang menjamah tubuh mereka, dan Tuhan yang mengangkat segala sakit penyakit dari mereka. Tuhan berkati semua tangan-tangan dokter para medis, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga mereka dapat kembali pulih, dapat kembali beraktivitas, dan dapat kembali beribadah di gerejamu. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan telah menambahkan umur panjang kepada jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan Engkau semakin menambahkan berkat yang berlimpah bagi setiap jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun. Ingatkan mereka Tuhan, supaya hidup mereka sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, kami juga bersyukur untuk keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan yang telah mempersatukan, Tuhan yang telah menyertai perjalanan rumah tangga mereka sampai pada hari ini. Kami percaya Tuhan juga akan selalu menyertai dan memberkati perjalanan rumah tangga mereka sampai ke depan. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk acara sebuah kegiatan-kegiatan tengah-tengah gerejamu. Berkati Tuhan supaya dapat berjalan dengan baik. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, dari yang kecil, yang dewasa sampai yang tua. Berkati juga Tuhan semua hamba-Mu supaya dapat menjadi gembala yang baik. Biarlah Tuhan kami dapat menghidupi firman-Mu. Kami boleh saling mengasihi dan saling menolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 658 sambil memberikan persembahan. Berjuanglah,
Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih, kita akan memasuki acara sakramen baptisan kudus. Kita akan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 146. Ketika bernyanyi kami mengundang orang tua dan anak dibaptis untuk datang ke depan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak yang akan dibaptiskan pada hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawabnya. Ya, saya menghendaki. 2. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar dia mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawabnya. Ya, saya bersedia. 3. Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar dia menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawabnya. Ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus.
Iya kita. Ya peta sola fide lokapala parhusip. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau pada saat memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami telah menyerahkan anak ini kepadamu, dan engkau telah menerima mereka menjadi anakmu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak ini, supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi kehidupan yang kekal. Amin. Silakan. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi buku Ende nomor 6 ayat yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.